Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diana Putri Azhara dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam mengenai perkembangan peradaban Islam di Cina. Peradaban Islam di Cina. Peradaban Islam tidak hanya berkembang di Timur Tengah saja, tetapi di wilayah lainnya termasuk Cina. Misi dakwah Islam selain melalui jalur penaklukan wilayah, terdapat juga melalui hubungan perdagangan internasional. Salah satunya yaitu penyebaran Islam ke Asia Timur melalui hubungan dagang antara Arab dengan Cina. Kapal-kapal dagang di Cina memang sering berlayar dan berhenti di pelabuhan Siraf yang terletak di Teluk Arab pada sekitar abad ke-5. Sejarah peradaban Islam di Cina dapat ditelusuri sejak masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 608 hingga 907 Masehi, yang dicirikan dengan semakin pesatnya pedagang Arab dan Persia yang singgah di pelabuhan Cina. Pada tahun 651 Masehi hingga 798 Masehi, Arab telah mengirim utusannya sekitar 37 kali ke Cina. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat Cina telah mengenal dan telah melakukan interaksi dengan Islam sejak abad 7 Masehi. Yang akan dibahas yaitu yang pertama teori masuknya Islam di Cina, lalu kedua periodisase perkembangan Islam di Cina, dan yang ketiga tokoh Muslim yang berjasa atas berkembangnya Islam di Cina. Teori masuknya Islam di Cina. Teori pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Cina dibawa oleh para sahabat yang langsung diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Jarak tempuh antara Mekah dengan Cina sangat jauh. Pada masa itu, ada dua kemungkinan untuk sampai ke negeri Cina, melalui jalur darat dan melalui jalur laut. Yang keduanya memiliki risiko dan bahaya tersendiri. Para sahabat lebih suka menggunakan jalur darat untuk menyampaikan dakwahnya yang menyebabkan perkembangan Islam di sebelah barat Cina lebih cepat dibandingkan dengan wilayah Cina bagian timur. Hipotesa ini diperkuat dengan adanya makam para sahabat Nabi di daerah barat bagian Cina. Lalu teori kedua menyatakan bahwa Islam masuk ke Cina dilakukan melalui perkawinan. Fakta sejarah ini dibuktikan melalui bentuk wajah mereka yang mirip dengan wajah orang Arab, Persia, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Struktur biologi wajah orang Cina membuktikan bahwa terdapat percampuran ras dengan masyarakat yang tinggal di Timur Tengah. Keatratan Muslim Cina bisa terlihat melalui nama-nama mereka seperti Mahmudang, Sulaiman Ding, dan lain sebagainya. Nama tersebut masih dapat kita temui hingga saat ini. Lalu teori ketiga menyatakan bahwa Islam masuk ke Cina melalui jalur perdagangan lada. Rute perjalanan ini digunakan para pedagang Arab melalui laut. Para pedagang menjual dagangannya di pelabuhan yang terletak di selatan Cina, yaitu kawasan Bandar Canton. Salah satu bukti sejarahnya yaitu berdirinya masjid-masjid kuno di daerah Guangzhou. Lalu terdapat juga peninggalan batu nisan ukiran dengan kaligrafi huruf Arab. Lanjut, periodisasi perkembangan Islam di Cina. Yang pertama yaitu masa dinasti Tang pada tahun 618 hingga 709 Masehi. Dinasti Tang di Cina dibangun oleh Li Yuan lalu digantikan oleh putranya bernama Li Xinmin. Pada masa dinasti ini disebut sebagai masa berkembangnya kebudayaan, kesusastraan, dan kesenian di Cina. Pada masa dinasti Tang terdapat tempat yang disediakan khusus bagi orang asing, yaitu di kawasan Bandar Zhou, Changhou, dan Chuanhou yang terletak di Fujian dan Guangdong. Lalu yang kedua masa dinasti Sung, yaitu pada tahun 960 hingga 1279 Masehi. Pendiri dinasti Sung bernama Kaisar Taizong. Kala itu berusaha memulihkan kembali kehidupan ekonomi masyarakatnya. Sang kaisar berusaha menarik minat saudagar Arab dengan berbagai fasilitas. Pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang Arab adalah Bandar Guangzhou atau Canton,
yang ada di wilayah Kuantang, serta Bandar Zhonghou yang ada di wilayah Fujian. Pada masa dinasti Sung memiliki tata kelola yang sangat hebat, sehingga jumlah saudagar yang berkunjung atau singgah di Cina mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Para pedagang sangat diuntungkan dengan iklim di Cina. Sikap penduduk Cina juga sangat ramah sehingga para pedagang suka menetap di Cina dengan jangka waktu yang lama. Lalu yang ketiga, masa dinasti Yuan. Itu 1279 hingga 1368 Masehi. Setelah hancurnya pemerintahan dinasti Sung, Cina dikuasai oleh bangsa Mongol dengan mendirikan dinasti Yuan. Pada masa ini, migrasi umat Islam ke Cina berkembang pesat hingga ke pedalaman Cina yang belum pernah terjadi pada masa-masa terdahulu. Ada banyak orang Islam menduduki posisi pemerintahan politik hingga pada posisi yang sangat penting di dinasti ini. Di antaranya dalam bidang astronomi yaitu Jamal ad-Din. Ia membangun observatorium yang memiliki pusat di Peking. Dalam bidang militer, Alauddin dan Ismail berhasil menciptakan meriam atau bom untuk peperangan. Lalu yang keempat, masa dinasti Ming, yaitu 1368 hingga 1644 Masehi. Pada masa ini juga disebut sebagai masa kemasan atau masa yang gemilang. Kemajuan peradaban umat Islam pada masa dinasti Ming yaitu akulturasi. Pada masa ini terdapat tokoh muslim yang sangat terkenal yaitu Laksamana Cheng Ho. Proses panjang akulturasi dua kebudayaan ini terlihat dari berkembangnya porselen dengan hiasan ukiran huruf Arab, kaligrafi Cina, dan makam. Di bidang sains dan pendidikan, yaitu penerjemahan buku ilmu dan astronomi dari bahasa Arab ke Cina. Pada masa ini terdapat tokoh muslim yang sangat terkenal yaitu Laksamana Cheng Ho. Pelayaran yang ia lakukan itu sangat mempererat hubungan antara Cina dengan penguasa-penguasa di Asia Tenggara, Arab, dan Afrika. Selanjutnya yaitu masa dinasti Ming, atau selanjutnya yaitu masa dinasti Manchu atau Qing, yaitu pada tahun 1644 hingga 1912 Masehi. Yaitu munculnya dinasti Manchu karena kekacauan yang ada di dinasti Ming pada tahun 1644 Masehi. Jenderal dari dinasti Ming, Wu Sanke, tidak mampu menghadapi kekacauan yang terjadi sehingga ia meminta bantuan pasukan dinasti Qing dari Manchuria untuk menumpas para pemberontak. Namun pasukan Manchu justru ingin menguasai dinasti Ming setelah berhasil mengusir para pemberontak. Jenderal Wu Sanke tidak berdaya hingga akhirnya dinasti Ming runtuh pada pasukan Manchu. Pada pemerintahan dinasti Manchu inilah umat Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hanya ada penindasan dan suatu upaya untuk melepaskan diri dari keegoisan penguasa Manchu. Lalu yang keenam yaitu masa Republik Cina pada tahun 1912 hingga sekarang. Meski menjadi kaum minoritas, umat Islam pada masa ini dipandang sebagai salah satu unsur yang cukup penting dari terbentuknya sebuah Republik Nasionalis Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen tidak dapat mempertahankan kekuasaannya pada kurun waktu yang lama. Namun dengan diangkatnya Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden pertama dari Republik Demokrasi Cina setelah revolusi mengindikasikan bahwa masyarakat Cina pada masa ini telah mengakui kontribusi tokoh besar Islam tersebut. Umat Islam di Cina berperan aktif dalam kehidupan politik di masa itu. Kondisi inilah memberikan kesempatan bagi umat Islam Cina untuk mengembangkan aspek budaya, sosial, dan ekonominya. Terbukti pada masa ini banyak lahir para cendekiawan Muslim hingga pendidikan Islam di Cina berkembang pesat. Dr. Sun Yat-sen tidak dapat mempertahankan kekuasaannya pada kurun waktu yang lama. Namun dengan diangkatnya Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden pertama dari Republik Cina Demokrasi Cina,
Setelah revolusi mengindikasikan bahwa masyarakat Cina pada masa ini telah mengakui kontribusi tokoh Islam tersebut. Perjuangannya juga menunjukkan bahwa umat Islam ini terlibat aktif untuk kemajuan dan perkembangan negeri Cina. Pencapaian besar Cina tidak lepas dari keterlibatan dan kontribusi umat Islam yang ikut serta membangun Cina melalui sejarah panjang di masa lalu. Lalu selanjutnya yaitu tokoh Muslim yang berjasa atas berkembangnya Islam di Cina. Yang pertama ada Cheng Ho. Ia merupakan seorang Muslim yang lahir di Kunyang, Yunan. Ia dari kalangan keluarga Muslim yang terpandang di wilayah Yunan. Pada masa pemerintahan Kaisar Zudi, Cheng Ho memberikan peranan yang signifikan pada aspek pemerintahan. Kontribusinya sangat besar di bidang hubungan diplomatik dan pelayaran. Cheng Ho memiliki jabatan ketua duta besar dinasti Ming. Lalu yang kedua ada Imam Hasan. Ia merupakan imam Masjid Xi'an yang berada di wilayah Shanxi. Tahun 1413 Masehi, Cheng Ho mengajak Imam Hasan untuk ikut dalam armada pelayarannya keempat. Imam Hasan menjadi penerjemah bahasa Arab dan penasehat keagamaan. Lalu selanjutnya itu ada Marwan. Beliau merupakan Muslim Cina yang ahli dalam bidang navigasi. Ia juga penulis yang selalu mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pelayarannya. Selain itu, ia mencatat perihal negara yang pernah ia kunjungi dengan pelayaran ekspedisi bersama Laksamana Cheng Ho. Pada tahun 1413 Masehi, ia pernah berpartisipasi dalam 3 kali pelayaran bersama Cheng Ho. Para sejarawan sering merujuk kepada catatan informasi milik Marwan, yaitu tentang perjalanan eksplorasi bersama Laksamana Cheng Ho. Lalu selanjutnya ada Gongzhen. Pada tahun 1430 dan 1433, Gongzhen yang berasal dari Nanjing ikut dalam pelayaran Laksamana Cheng Ho yang terakhir kalinya. Ia menulis buku mengenai kumpulan bangsa dan negara di sepanjang Laut Timur, Xiang Fan Gouzi. Buku tersebut memberikan informasi yang sangat spesifik tentang 20 negara yang pernah ia kunjungi. Lalu yang terakhir ada Wang Taiyu. Ia merupakan tokoh ulama yang terkenal di bidang pendidikan dan astronomi pada masa dinasti Ming. Ia dapat menciptakan teori membela agama Islam serta membedakannya dengan budaya Cina. Ia sangat mahir di bidang pengetahuan klasik Cina. Ia menyebarkan intisari tentang Islam ke seluruh penjuru Cina. Pemikiran Wang Taiyu telah mempengaruhi umat Islam di Cina pada sepanjang sejarah. Karyanya yang cukup terkenal adalah Pendidikan Tinggi di Qingzhen atau Islam High Learning in Qingzhen dan Penjelasan Benar mengenai Agama yang Betul atau Islam The True Explanation of Right Religion Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.